hati kita. Mari kita berdoa. Kita kembali akan bersama-sama merenungkan kebaikan Tuhan yang menolong kita melalui setiap kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Sungguh benar, Bapa di surga, Tuhan kami, Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami ingin mempersembahkan hidup kami kepadamu ya Bapa, sebab Engkaulah yang telah menebus hidup kami dari kesia-siaan. Sehingga saat ini oleh kasih karunia Tuhan, segala apapun yang kami lakukan, kami rindu melakukannya seperti untuk Tuhan, sebab Engkau yang terus menaungi setiap langkah kehidupan kami. Dan di pagi hari ini Tuhan Yesus, kami kembali menyambut, menerima, meresponi setiap kehendak-Mu ya Bapa, supaya hidup kami terus diperlengkapi untuk melayani-Mu lebih sungguh lagi. Kami sambut firman-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu Allah Bapa di dalam sorga. Amin. Amin, puji Tuhan. Shalom, salam kudus buat kita semuanya. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya atas kehadiran kita dalam ibadah saat teduh kita di pagi hari ini, hari Selasa 25 Maret 2025. Terima kasih saudara-saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita raih Alkitab kita. Mari kita membuka Alkitab kita masih dari Galatia pasal 5. Buah roh, 9 buah roh. Kita sudah sampai pada bagian yang ke-9, yang terakhir, yaitu buah roh ialah pengendalian diri, temperance, ya. Temperance, pengendalian diri, bisa juga disebut sebagai moderasi, ya. Pengendalian diri dalam tindakan, dalam bahasa Yunani disebut temperantia, sebagai moderasi, yaitu pengendalian diri yang tidak dipaksa oleh kekuasaan, tetapi dengan kerelaan hati bisa melakukan segala sesuatu dengan sukacita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah melihat bahwa contoh yang paling besar selain daripada Yesus Kristus, yang sangat strategis dalam praktek daripada pengendalian diri, kita bisa lihat dari kehidupan Paulus, Bapak Ibu Saudara, di mana sebelumnya Paulus atau Saulus adalah orang yang sangat taat beragama. Ya, dia adalah seorang pemimpin yang sangat disegani, ya, taat dan setia kepada agamanya, agama Yahudi. Bukan berarti Bapak Ibu Saudara Saulus itu adalah orang yang mabuk-mabukan, ya, orang yang suka berjudi, atau orang yang tidak bertanggung jawab dalam kehidupannya. Dan justru dia adalah seorang pemimpin yang sangat dikagumi karena ketaatannya beragama. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika dia mendengar tentang nama Yesus Kristus, maka kecemburuan itu timbul di dalam hatinya, kecemburuan yang besar, dan juga kemarahan yang besar, karena kecemburuannya bukan sebatas pada dirinya sendiri, ya, tetapi sudah sampai pada keinginannya untuk menghentikan pemberitaan
tentang Yesus Kristus. Dan dia sangat tidak mengendalikan dirinya, tidak mampu dia menghentikan keinginannya untuk melakukan penganiayaan terhadap para pengikut Kristus pada saat itu. Dan dia lebih memilih ya untuk ya melakukan kekerasan kepada mereka daripada ya mengendalikan dirinya sebagaimana dia sebagai seharusnya seorang Yahudi, seorang yang menghidupi hukum Taurat. Seharusnya dia bisa menghentikan perbuatannya yang merendahkan orang lain. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang kita lihat dari kehidupan Saulus sebelum dia ditangkap, sebelum dia diselamatkan, sebelum dia bertemu dengan Yesus Kristus yang dipermuliakan di dalam sorga. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, kita lihat ya setelah Paulus menerima pengampunan. Nah, saudara, setelah menerima pengampunan segala dosanya, setelah dia menerima kasih karunia Allah, keselamatan hidup yang kekal, ya setelah dia bertemu dengan Yesus yang dipermuliakan di dalam sorga, ya saudaraku, Saulus berubah drastis kehidupannya, ya diperbaharui oleh ya Roh Kudus, dan sekarang dia sangat mengendalikan diri. Dan herannya luar biasa Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus pertama kali ya menyatakan kehendaknya kepada Saulus sebagai alat di tangan Tuhan untuk menjadi rasul, memberitakan wahyu rahasianya kepada bangsa-bangsa lain. Yesus mengatakan bahwa betapa banyak penderitaan yang akan mengikuti, ya, banyak penderitaan dan penganiayaan, ya, ketidakadilan yang dilakukan oleh orang-orang yang menolak Injil Kristus, yang akan dihadapi dan dialami oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebagai batu ujian. Amin. Itulah batu ujian untuk menilai benarkah kebenaran Kristus, benarkah Injil adalah kekuatan Allah ya yang menyelamatkan setiap orang yang percaya di tengah-tengah kehidupan yang sulit, bahkan di tengah-tengah masyarakat yang dipenuhi dengan kebencian oleh karena dosa dan kuasa maut. Disitulah Bapak Ibu Saudara ujian daripada kebenaran Injil itu, ya, kebenaran tentang kehidupan yang ditebus oleh Yesus Kristus melalui kematiannya dan melalui penguburannya dan melalui kebangkitannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, manusia yang sudah ditanam, sudah tertanam, ya terperosok dalam-dalam ke dalam dosa dan ke dalam kejahatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apabila Injil Kristus, apabila salib Kristus diberitakan, dan itulah yang dibutuhkan oleh setiap orang untuk mengalami, dapat kembali hidupnya diperbaharui dan dikendalikan dari kuasa maut, dari kebinasaan, dan dibawa ke dalam kehidupan yang mulia, yaitu hidup yang kekal. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, sangat luar biasa kalau kita lihat, saudaraku, begitu banyak ya provokasi, begitu banyak kebencian dan iri hati, dengki, dan segala perbuatan daging yang dialami oleh ya Rasul Paulus dari orang-orang yang tidak mengenal Allah, ketika dia terus ya setia memberitakan Injil keselamatan, Injil Kristus, Injil kasih karunia Allah. Tapi saudaraku, kita lihat bahwa pelayanan Paulus begitu diberkati oleh Tuhan. Amin. Sangat luar biasa diberkati oleh Tuhan.
dan banyak jiwa yang dimenangkan, saudara-saudaraku. Dan itulah bukti daripada kuasa Roh Kudus ya yang bekerja di dalam pemberitaan itu. Maka fokus kita pun, saudaraku, fokus kita pun sama seperti Paulus, harus memberitakan kebenaran Allah, memberitakan tentang kebaikan Allah, kebaikan kemurahan hati Tuhan, yaitu salibnya. Amin. Yaitu kebangkitannya, yaitu berita tentang pengampunan segala dosa, penebusan yang sempurna oleh darah Kristus, dan bagi setiap orang yang percaya pasti memperoleh hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, di dalam proses di mana kita ingin rindu menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia, ya, berarti satu hal yang harus kita ingat Bapak Ibu Saudara, setelah kita tahu bahwa hidup kita sudah diselamatkan, bahwa setelah kita mengerti, ya, bahwa kapan saja kita meninggalkan dunia ini, karena kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita sudah memiliki jaminan kepastian keselamatan hidup yang kekal. Itu yang pertama, pengendalian diri, temperance, ya, temperantia, moderasi, yang disebut buah roh, Bapak Ibu Saudara, ya, 9 buah roh, dan yang ke-9 yang terakhir adalah pengendalian diri. Itulah saudaraku yang ditanamkan, ya, oleh Roh Kudus di dalam diri kita, di dalam sifat yang baru, dalam kehidupan yang baru, yaitu kita sebagai ciptaan Allah, ciptaan yang baru, yaitu tubuh Kristus. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, melalui kehendak Allah, melalui firman-Nya, melalui kebenarannya, kita dapat, ya, merefleksikan kehidupan kita melalui buah roh, pekerjaan roh. Bukan pekerjaan kita Bapak Ibu Saudara, ya, bukan kita yang berusaha ingin melakukannya, tetapi kita membuka hati kepada Roh Kudus, kita membuka hati kepada setiap firman kebenarannya, kita datang kepada pembaharuan akal budi kita, sehingga Roh Kudus bekerja mengintervensi akan pikiran dan hati kita, roh dan jiwa kita, dan juga tubuh kita untuk dipakai, dioperasikan atau difungsikan oleh Allah sesuai dengan kehendaknya untuk melayani Dia selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, banyak hal yang dapat kita pelajari dari kehidupan daripada Paulus, rasul kita sebagai rasul bangsa lain. Bagaimana dia menunjukkan pengendalian diri yang sangat luar biasa, ya, dan nasihat-nasihatnya datang dari kasih yang sempurna, kasih Yesus Kristus, dan karakter daripada pelayanannya tidak ada yang dapat menandingi dan tidak ada duanya, Bapak Ibu Saudara. Sebab di dalam diri Paulus itu, saudaraku, Tuhan menyatakan kuasa kebangkitan Yesus Kristus yang sempurna. Bagaimana, ya, Paulus, ya, harus menghadapi banyak penderitaan, banyak penganiayaan, ya, banyak penghinaan, dan banyak, ya, sengsara, ya, yang harus dialaminya, tapi dia tetap mengendalikan diri, saudaraku, ya. Dan dia simpulkan di dalam kitab Filipi, dia katakan segala perkara, ya, dapat kutanggung. Ya, itu berarti saudaraku temperance, dapat mengendalikan diri, ya, dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus, bukan di luar Yesus. Di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan itulah yang menjadi harapan kita bersama juga, ya, ketika kita terus
datang kepada pengetahuan akan kebenaran, bagaimana supaya Roh Kuduslah tempat kita bersandar untuk bisa menghadapi berbagai macam persoalan, masalah dalam kehidupan kita, agar kita tidak terjatuh kepada keinginan dunia ya yang bertentangan dengan kehendak Allah, supaya kita tetap fokus kepada kesadaran di mana segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Amin. Puji Tuhan. Nah, pada pagi hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kita kembali untuk merenungkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bagaimana kita selalu menyikapi dengan kasih karunia ya segala perkara dalam kehidupan kita ini, saudaraku. Ya, kita harus dipenuhi dengan kehendak Allah di dalam kasih karunia-Nya. Ya. Nah, untuk itu kita harus memahami saudaraku bagaimana saat ini kita mengerti bahwa fungsi daripada anugerah Allah, fungsi daripada kasih karunia Allah di dalam berkat yang sempurna di dalamnya, itulah yang menjadi kekuatan bagi kita, di mana kita harus menelusuri, amin. Kita harus menelusuri segala kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan di dalamnya. Nah, untuk itu, mari kita lihat, saudaraku, di dalam 1 Timotius pasal 1, ini adalah ya satu warning juga, sekaligus pemahaman yang baru bagi kita semuanya tentang apa itu hukum Taurat dan bagaimana kita menempatkan pemahaman kita ya terhadap apa yang disebut dengan hukum Taurat sebagai dasar daripada perbuatan ya, perbuatan-perbuatan yang dulu ya, ketika Tuhan menjalankan program Tuhan melalui umatnya Israel, melalui bangsa Israel, maka cara Tuhan ya berbeda dengan apa yang kita peroleh saat ini. Cara Tuhan untuk memimpin hidup kita di bawah kasih karunia-Nya. Maka saudara-saudara, kita harus memahami saat ini fungsi daripada kegunaan daripada hukum Taurat, perintah-perintah Allah saat ini harus kita mengerti dengan baik supaya kita tidak salah gunakan akan kasih karunia Allah. Kita tidak menyalahgunakan ya kebaikan Tuhan yang kita terima saat ini, saudara-saudaraku. Kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 1, kita akan membaca dari ayatnya yang ketiga ya. Jadi bagaimana saudara-saudara kita tetap bertahan di dalam pemahaman yang benar ini ya, itulah yang harus kita komitmenkan bersama ya. Ayatnya yang ketiga ya, 1 Timotius pasal 1 ayat yang ketiga. Demikian dikatakan. Paulus menulis ya surat ini kepada Timotius ya, Timotius sebagai pelayan muda di jemaat kudusnya Tuhan. Dikatakan di ayat 3, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan apa? Yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mesti ada orang-orang percaya yang bertumbuh dan menjadi dewasa rohani. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, karena hanya orang dewasa yang akan sanggup mengendalikan diri
bagaimana menentukan sikap yang benar di hadapan Tuhan, haruslah ada orang-orang percaya yang terus berbeban untuk memahami lebih dalam lagi tentang doktrin, pengajaran, kasih karunia Allah, supaya kemurnian itu bisa tetap dipertahankan dan diajarkan kepada generasi yang akan datang, generasi saat ini dan juga generasi yang akan datang, supaya penyimpangan itu, saudaraku, supaya pengajaran yang tidak terkendali itu bisa dimonitor dan bisa dijauhkan dari kehidupan persekutuan yang benar. Mesti ada orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan yang merelakan hati, saudaraku, terus memahami bagaimana dalamnya, bagaimana luasnya, bagaimana panjangnya dan bagaimana tingginya kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan, kasih karunia-Nya yang dianugerahkan melalui pengorbanan salib Kristus bagi kita saat ini. Sebab di sanalah, saudaraku, rahasia kebebasan, kemerdekaan hidup yang sesungguhnya, bukan di dalam ketaatan kepada hukum Taurat. Itu akan sangat jelas sekali kita lihat di dalam bagian ini, saudaraku. Kenapa? Karena hukum Taurat itu adalah hukum yang menuntut kematian, bukan menuntut kehidupan, tapi menuntut kematian. Kenapa menuntut kematian, Bapak Ibu Saudara, hukum Taurat itu? Sebab hukum Taurat itu adalah hukum yang menuntut kesempurnaan. Saudaraku, tidak ada yang bisa bebas dari hukuman Allah kalau manusia itu tidak mempunyai, tidak mencapai, tidak meraih kehidupan yang sempurna di dalam perbuatan-perbuatan mereka. Dan karena itulah, saudaraku, hukum Taurat yang ditujukan khusus kepada orang-orang Israel. Kita sudah melihat, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana cerita kehidupan daripada orang Israel di bawah hukum Taurat. Mereka selalu ingin bertengkar dengan nabi-nabi, selalu ingin bertengkar dengan Allah, dan bahkan mereka mematikan sumber daripada kehidupan. Mereka membunuh Mesias, Raja mereka, Yesus Kristus. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka kita lihat, saudaraku, mengapa Rasul Paulus mengatakan bahwa saat ini melalui kegagalan daripada bangsa Israel, sekarang justru Allah mengaruniakan kemurahan hatinya, mengaruniakan berkat-Nya yang luar biasa, berkat keselamatan yang terbuka bagi semua orang, bukan karena perbuatan, bukan karena usaha, bukan karena kerja keras, dan bukan karena kehebatan atau apapun dari pihak manusia itu sendiri, tetapi semata-mata adalah anugerah, kebaikan, kemurahan hati Allah yang dikaruniakan secara cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya kepada pengorbanan salib Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu kita lihat Paulus menasihati kepada Timotius, supaya Timotius juga meneruskan kepada jemaat di Efesus dan juga kepada semua orang percaya, juga kepada kita saat ini, supaya kita jangan mengajarkan ajaran yang berbeda, mengajarkan pengajaran yang lain daripada apa yang telah diwahyukan oleh Allah melalui dan kepada hambanya Rasul Paulus. Nah, saudaraku, dikatakan di ayatnya yang kelima, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Haleluya, puji Tuhan.
Sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Siapa yang tidak memahami pengajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang kasih karunia Allah, dia tidak bisa mengendalikan diri di hadapan Tuhan. Ya, orang-orang seperti itu, sebagaimana kita tahu kenapa Rasul Paulus menuliskan surat Galatia, oleh karena ya orang-orang Galatia terjatuh kepada pengajaran guru-guru palsu. Mereka tidak bisa mengendalikan diri dan mereka mengingini sesuatu yang duniawi, sementara mereka sudah dikaruniakan hal-hal yang rohani yang bernilai jauh lebih tinggi daripada hal-hal duniawi, tapi mereka mengingini hal-hal yang menyebabkan hidup mereka sebagai pengikut Kristus mengalami kerugian yang besar. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pengendalian diri. Ya, buah roh ialah temperance, moderasi. Pengendalian diri itu dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita dengan menanamkan kerinduan kita lebih dalam dan lebih dalam lagi tentang pengenalan kita akan kuasa kasih karunia Allah, sehingga saudara-saudara dan saya harus mempunyai tekad yang besar. Ya, tidak bisa mempunyai tekad yang kecil, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah merupakan panggilan bagi setiap orang percaya mempunyai selera yang besar, selera yang tinggi. Bapak Ibu Saudaraku, minat yang terus dihidupkan untuk mengenali setiap detail daripada kebenaran kasih karunia Allah untuk dapat memberikan kepada kita gambaran tentang pengendalian diri, tentang damai sejahtera dan kasih karunia Allah, sukacita yang dikaruniakan melalui kebenaran kasih karunia-Nya di dalam firman yang kita terus pelajari, saudaraku, sehingga kita diberikan di sini petunjuk oleh Rasul Paulus bahwa dikatakan nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus supaya setiap orang percaya harus benar-benar memeriksa. Ya, setiap orang yang percaya harus benar-benar meneliti dengan baik, merenungkan dengan baik, membanding-bandingkan firman Allah, ya, bagian yang satu dengan bagian yang lain, membaca dengan baik, dengan teliti, dan mengambil bagi diri kita setiap inti daripada kebenaran yang disampaikan. Saudara-saudara, kita harus berusaha mengingat itu dengan baik, karena dengan kita mengingat setiap kebenaran firman Allah, disitulah Roh Kudus bekerja untuk menolong kita supaya dapat memilih yang terbaik. Amin. Memilih apa yang baik dan yang sempurna di hadapan Allah, untuk menghindarkan kita, menjauhkan kita dari keserupaan dengan dunia, keserupaan dengan dosa-dosa dunia, tapi yang membawa kita kepada keserupaan dengan kekudusan Kristus sebagai gambaran, sebagai kekudusan Kristus sebagai gambar daripada kehidupan kita yang mulia untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah sekarang Paulus menegaskan, ya, saudaraku, di ayatnya yang ke-7, ya, dikatakan mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti pokok-pokok, tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Selalu ingin saja tampil menjadi orang yang paling hebat. Selalu ingin tampil menjadi orang, menjadi narasumber, dan ingin tampil mereka menjadi orang yang mempunyai kelebihan daripada orang lain, dan ingin mereka, Bapak Ibu Saudaraku, dipuji oleh semua orang, dan mereka ingin supaya lebih banyak lagi pengikut mereka. Bukan pengikut Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, ya.
Mereka bukan menginginkan supaya lebih banyak orang menjadi pengikut Tuhan Yesus, tidak, menjadi pengikut mereka, pengikut kelompok mereka, ya, dan mengikuti keinginan mereka, kehendak daging mereka. Bapak Ibu Saudara, ya, karena itulah Paulus di sini menegaskan, saudaraku, mereka itu berbicara, mereka itu menjadi narasumber, mereka itu menjadi, ya, pengkhotbah-pengkhotbah yang sebenarnya mereka sangat menyesatkan banyak orang. Bapak Ibu Saudaraku, ya, dan herannya adalah banyak orang juga yang mau disesatkan. Dan karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus memperingatkan kita sebagai jemaat Tuhan yang kudus, sebagai orang-orang percaya yang sudah mengenal kasih karunia Allah, kita tidak boleh, ya, terjatuh dengan hal yang sama yang dialami oleh jemaat Galatia, dan kita harus tetap berdiri tegak, ya, di dalam kebenaran ini kita bertumbuh dan mengenal kasih karunia Allah yang luar biasa memampukan kita melayani Dia, memberitakan kebaikannya kepada semua orang. Oleh sebab itu kita harus memahami apa itu hukum Taurat dan bagaimana sekarang berfungsi hukum Taurat dalam kehidupan manusia. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, ya, di ayat 8 dikatakan, kita tahu, kita lihat di ayat 8, kita lihat Alkitab kita Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik. Ya Bapak Ibu Saudara, hukum Taurat itu baik karena itu adalah perintah-perintah Tuhan. Ya, tidak ada yang baik dari perintah-perintah Tuhan. Masalahnya adalah manusianya yang tidak baik. Ya, manusianya yang tidak mau, manusianya yang memberontak, dan manusianya yang menolak kehendak Allah. Hukum Taurat adalah kudus. Itu adalah perintah Allah yang sempurna. Namun masalahnya adalah bukan di dalam perintah itu, tetapi di dalam respon manusia itulah yang bermasalah. Manusia itulah yang tidak punya keinginan, dan manusia itulah yang, ya, tidak berdaya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, lalu Paulus katakan, kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau tepat digunakan, bagaimana tepatnya digunakan hukum Taurat saat ini setelah Yesus menggenapinya di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara? Ayat 9, yaitu dengan keinsafan, bahwa hukum Taurat itu saat ini, Bapak Ibu Saudara, saat ini, bukan dulu, ya, bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan bagi pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah serapah, dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran yang sehat, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku dan juga kepada kita semuanya saat ini. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi fungsi daripada hukum Taurat itu saat ini adalah, saudaraku, menunjukkan keberdosaan manusia, bukan menunjukkan kekudusan manusia, Bapak Ibu Saudara. Ya, hukum Taurat itu menunjukkan keburukan, kekeliruan, keberdosaan, kejelekan daripada manusia. Tapi ingat saudaraku, kasih karunia Allah saat ini menunjukkan kebaikan Tuhan kepada semua orang, kepada saudara dan saya. Kasih sayang Tuhan, kasih karunia Allah, kebaikan Allah, kemurahan hati Allah, mengampuni segala dosa kita, menebus dan menguduskan kita oleh darah Kristus, sehingga kita sekarang mendapati diri kita di dalam Kristus telah dibenarkan, sudah menjadi orang benar. Amin.
Itulah fungsi daripada kasih karunia Allah saat ini. Jadi yang mana yang menjadi pokok-pokok pemberitaan saudara dan saya? Apakah kita akan mengambil pokok-pokok pemberitaan kita berdasarkan hukum Taurat yang menunjukkan keberdosaan manusia? Ataukah kita akan mengambil pokok-pokok pemberitaan kita yang menunjukkan kasih sayang Tuhan yang telah mengampuni semua dosa kita dan dosa semua orang? Yang mana yang menjadi dasar dan yang mana yang menjadi tujuan pemberitaan kita yang paling utama kalau kita menyebutkan kita adalah saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu Saudara? Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, pentingnya kita memahami dengan baik perbedaan dari kasih karunia Allah dan hukum Taurat saat ini. Hukum Taurat saat ini adalah hukum yang menjelaskan kepada semua orang bahwa tidak ada yang mampu diselamatkan karena perbuatan baik. Itu adalah tujuan hukum Taurat saat ini, Bapak Ibu Saudara. Dan bahkan saudaraku tadi dikatakan bahwa hukum Taurat itu bukanlah untuk jalan kehidupan orang yang benar saat ini. Tidak. Lalu apa? Jalan hidup orang yang benar saat ini apa? Kasih karunia Allah. Amin. Sebab di dalam kasih karunia Allah kita telah dibebaskan dari segala dosa kita. Sekarang kita memandang diri kita sebagai manusia baru di dalam Kristus. Bahwa kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang telah dikuduskan. Dan kita bukan orang-orang berdosa lagi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Untuk apa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dengan mencurahkan darahnya dan mencucurkan darahnya dan mengorbankan tubuhnya kalau saudara dan saya masih tetap orang berdosa? Karena upah dosa adalah maut. Ya, Bapak Ibu Saudara, tidak ada pilihan yang lain. Upah dosa adalah maut dan itu tidak bisa ditawar-tawar. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Amin. Dan kita pilih ya apa yang menyelamatkan hidup kita, dan kita pilih apa yang membawa damai sejahtera, kita pilih apa yang membawa sukacita dalam kehidupan kita, dan kita pilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Bukan kepada yang lain, bukan juga kepada diri kita sendiri, bukan kepada usaha kita, dan bukan kepada kehebatan tokoh-tokoh manusia, dan bukan kehebatan dunia ini, tapi kita percaya kepada belas kasihan Tuhan. Di dalam kasih karunia Kristus kita telah dipenuhi. Amin. Bapak Ibu Saudara, itulah jalan hidup kita. The way of life. Hidup yang baru, new life. Ya, new creation. Ciptaan baru, saudaraku. Di dalam Kristus Yesus kita berjalan sebagai anggota tubuh Kristus, dibentuk menjadi keserupaan kita dengan Yesus sebagai kepala tubuh, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Kita semua bergerak, Bapak Ibu Saudaraku, kita berjalan dan kita menyerahkan segala pikiran dan hati kita diperbaharui oleh firman Allah. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan demikian saudaraku, kita terbebas dari segala godaan-godaan dosa. Kita terbebas dari segala godaan-godaan dunia dengan segala ya kegemerlapan daripada dunia ini, dengan segala ya pancingan atau segala provokasi daripada kehidupan di dunia ini. Saudara dan saya tetap terkendali oleh pimpinan Roh Kudus. Kita menjadi orang-orang yang tetap berhikmat, ya, bukan menjadi orang-orang yang tidak terkendali dengan segala keinginan-keinginan kita, tetapi kita tetap terkendali oleh karena perkataan-perkataan Kristus memenuhi hati nurani kita yang murni, supaya apapun yang kita kerjakan, yang kita pikirkan, Bapak Ibu Saudaraku, semuanya didasari oleh karena iman kepada setiap firman kebenaran Allah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berbuahlah kasih karunia Allah di dalam hidup saudara dan saya. Dan biarlah ya segala apa yang kita lakukan semuanya didatangkan atau dihasilkan oleh karena setiap pengertian-pengertian yang benar, sehingga saudara-saudara dan saya
Apa yang kita lakukan bukan datang dari pikiran kita sendiri dan bukan karena mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi benar-benar itu semuanya adalah dihasilkan oleh pekerjaan Roh Kudus, oleh karena campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan saudaraku, ada firman Allah yang membimbing hidup kita, membimbing hati dan pikiran kita, mengarahkan kita supaya tetap fokus kepada tujuan yang benar dan menggenapi seluruh rencana Allah dalam kehidupan kita. Amin. Karena itu tetaplah setia belajar kepada kebenaran kasih karunia Allah ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, hati kami dibangkitkan kembali, pikiran kami dan semangat kami yang baru. Dan terima kasih Bapa di surga untuk setiap saudara kami di pagi hari ini yang sudah berkenan bersama-sama dengan kami mengikuti setiap bagian pemberitaan firman Allah. Buah roh adalah pengendalian diri, dan kami dikendalikan dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan kami percaya dunia ini tidak akan membawa kehidupan kami kepada kemerosotan, tetapi Roh Kuduslah yang akan mengendalikan hidup kami supaya berbuah manis dan menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu, dan kami akan terus memberitakan kebenaran-Mu menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku. Salam buat kita semuanya. Salam sehat ya. Ya baik, kita akan jumpa besok pagi lagi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat pagi. Salam semuanya.